Oke ya, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan persamaan lingkaran untuk bagian kedua ya. Jadi lanjutan dari persamaan lingkaran part 1 ya. Nah, dari titik P, ini soal ketujuh ya, dari titik P yaitu 2,7 ditarik garis yang menyinggung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 5x plus y min 6 sama dengan 0 di Q. Panjang PQ sama dengan berapa ya? Nah, itu. Nah, jadi nanti gini. Ini ada sebuah lingkaran. Itu aja ya. Ini ada titik P 2,7 ya. Ini bukan titik yang sebenarnya posisinya ya. Pokoknya saya hanya asal naruh saja itu ya. Nah, dari P nanti ditarik garis yang menyinggung lingkaran di Q ya. Nah, berapa sih panjang PQ ini gitu ya. Pertama saya bisa mencari yang namanya pusat ya. Pusat itu min setengah A, min setengah B ya. Jadi kalau ini kali min setengah berarti nanti min 5/2, min setengah gitu. Sementara kalau jari-jari, akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C gitu ya. Kita langsung aja pusat ini kuadratkan, berarti nanti 25/4. Kemudian ini kuadratkan juga yaitu 1/4. Dikurangi C, berarti dikurangi min 6, berarti ditambah 6 gitu ya. Sama aja nih, ini juga seperempat A kuadrat. Jadi kalau A kuadratnya 25 kali seperempat gini ya. B kuadrat 1 kali seperempat segini gitu. Ini 26/4 gitu ya. 26/4 itu 13/2. 13/2 itu berarti 6,5. Berarti nanti 6,5 ditambah 6 ya. Berarti 12,5. Atau nanti akar 25/2. Nah, itu. Nah, sekarang ini jari-jarinya ya, akar 25/2, jari-jari yang segini. Terus kalau misalkan saya mencari ini, nah itu ya. Nah, ini anggap aja pusatnya M ya. Jarak dari P ke M ya, kita bisa menggunakan rumus jarak dua titik. Jadi nanti kalau PM itu nanti saya cari pakai rumus jarak dua titik, yaitu nanti akar XP min XM kuadrat. Ditambah YP min YM kuadrat. Gitu. XP ya, XP-nya 2. 2 dikurangi min 5/2, berarti saya tambah 5/2. Kuadrat YP, YP-nya 7. Ditambah setengah kuadrat. Gitu deh. Berarti nanti 2 kali 2, 4, tambah 5, 9 ya. 9/2. Kalau dikuadratkan nanti 81/4. 7,5. 15/2 ya. Dikuadratkan 225/4 gitu ya. Berarti akar ini 1 tambah 5, 6. 8 tambah 22, 30. Itu PM. Nah, kalau MQ ini berarti jari-jari ya. Nah, kalau saya mencari PQ berarti tinggal pakai Pitagoras. PQ akar P. Jadi nanti gini, ini kan garis singgung, pasti tegak lurus di sini. PM kuadrat dikurangi R kuadrat ya. PM dikuadratkan 306/4. Dikurangi R kuadrat. Nah, ini kalau dikuadratkan berarti nanti 25/2 ya. Atau sebenarnya lebih enak per 4 biar sama penyebutnya ya, gitu. Yaitu 50/4. Dan enak akarnya ya, jadi mending tadi nggak usah diubah per 2 ya. 50/4.
Jadi kalau saya kurangkan 306 kurang 50 itu 256 dibagi 4. 256 dibagi 4. Atau akar 256 itu nanti 16, akar 4 adalah 2, berarti hasilnya adalah 8. Inilah jawabannya ya gitu. Atau cara kedua gini deh. Cara kedua. Persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 5x plus y min 6 sama dengan 0, titiknya 2,7. Nah, ini langsung aja dimasukkan ke sini dan diakarin. Jadi akar x kuadrat plus y kuadrat plus 5x plus y min 6 ya. Titiknya nanti adalah 2,7 ya. 2 masukkan sini ya, 2 kuadrat 4. 2,7 atau berapa tadi? Benar, 2,7. Ya, 2,7 ya. 7 dikuadratkan 49. Kemudian 5 dikali 2, 10. Y-nya 7, dikurai 6 ya. 7 kurai 6, 1 tambah 10, 11. 11 tambah 4, 9. 60, 60 tambah 4 berarti 64. Akar 64 berarti adalah 8 ya. Dan ini hasilnya sama persis dengan cara pertama. Ya, soal ke-8, diketahui persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 6x plus 2y min 15 sama dengan 0 berpusat di C. Garis 3x min 4y plus 2 sama dengan 0 memotong lingkaran di A dan B. Luas segitiga ABC berapa ya? Jadi nanti ini saya gambar lingkarannya. Ini 3,-1 ya pusatnya. Pusatnya katanya di C ya. Ini C 3,-1 ya. Nah terus ini ada sebuah garis. Garisnya adalah 3x min 4y plus 2. Nah gitu ya. Nah terus di sini memotongnya di A dan B. Berapakah luas segitiga ABC ya. Nah ini adalah jari-jari ya. Jari-jarinya nanti tinggal akar dari pusat aja ya, dikuadratkan, 3 kuadrat 9, min 1 kuadrat 10, dikurangi C ya. Kok 10 sih? 1. Dikurangi C ya, ditambah 15. Berarti akar 25 yaitu 5. Itu R-nya. Nah, sekarang ini ya, jarak titik ke garis ini bisa dicari ya. Ini merupakan tinggi segitiga nantinya. Nah, itu. Jadi nanti tinggi itu merupakan jarak titik ke garis. Yaitu harga mutlak, garisnya sendiri nanti menjadi 3, X1 min 4, Y1 ditambah 2. Per akar 3 kuadrat 9, min 4 kuadrat 16. Ya. Nah, sekarang 3,-1 saya substitusi di sini ya. Berarti nanti akan menjadi 3 kali 3, 9, plus 4. Kenapa ada akar ya? Harga mutlak. 9 plus 4 ditambah 2. Akar 25, berarti 5. Ya, gitu. 9 tambah 4, 13, tambah 2, 15, bagi 5 berarti 3. Ya, maka tingginya 3. Nah, terus jarak ini ke B sama dengan jarak ini ke A ya, sebut aja M. Ini saya cari aja pakai Pitagoras ya. Nanti M itu akar dari R kuadrat dikurangi T kuadrat. R kuadrat 25, T kuadrat 9. Akar 16 berarti 4. Nah, itu M. Alasnya itu berarti 2 kali M ya. Yaitu 8 ya. Maka luas segitiga setengah
dikali alas dikali T ya. Berarti setengah, alasnya 8, tingginya 3. Berarti hasilnya 12. Soal nomor 9, diketahui titik X dan Y bergerak pada bidang XY mengikuti parameter X sama dengan 3 ditambah 5 sin theta dan Y sama dengan 7 ditambah 5 cos theta. Tempat kedudukan titik X, Y ini merupakan lingkaran dengan pusat dan jari-jari apa ya gitu. Jadi nanti gini ya, sin dengan cos ini punya hubungan erat yaitu nanti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 itu. Nah, itu. Nah, sekarang ini, kalau misalkan X sama dengan 5 ditambah 3, kebalik ya, 3 ditambah 5 ya. 3 ditambah 5 sin theta. Maka nanti X min 3 itu sama dengan 5 sin theta. Atau nanti X min 3 dibagi dengan 5 itu sama dengan sin theta. Nah, gitu ya. Sementara yang di sini Y-nya sama dengan 7 ditambah 5 cos theta. Maka nanti Y min 7 sama dengan 5 dikali cos theta. Maka dari sini saya dapati Y min 7 per 5 sama dengan cos theta. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini ya, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi nanti sinnya itu X min 3 per 5. Maka nanti X min 3 per 5 kuadrat ditambah cosnya adalah Y min 7 per 5 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bisa saya tulis yaitu nanti menjadi X min 3 kuadrat. Nah, ini 5-nya saya keluarkan dari kurung ya, berarti dia harus dikuadratkan yaitu 25 ditambah Y min 7 kuadrat dibagi 5 dikuadratkan 25 sama dengan 1. Kalau kedua ruas dikali dengan 25, maka saya dapati nanti X min 3 kuadrat ditambah Y min 7 kuadrat sama dengan 25 ya gitu. Dengan demikian ini akan menjadi sebuah persamaan lingkaran ya dengan pusat 3,7 ya. Sementara jari-jari, nah ini kan R kuadrat 25 ya, berarti R-nya adalah 5 ya gitu. Soal ke-10, persamaan garis yang menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 dengan gradien 3 adalah apa ya gitu. Jadi nanti M sama dengan 3. Gradien biasanya simbolnya M ya gitu. Secara umum persamaan garis itu bisa kita tulis Y sama dengan MX saya tambah C. Jadi Y sama dengan 3X ditambah C ya gitu. Nah, ini Y-nya saya substitusi ke sini nih, ke soal ya gitu. Jadi saya dapat X kuadrat ditambah 3X ditambah C kuadrat sama dengan 10. Maka saya dapati X kuadrat, ini kalau diuraikan jadilah 9X kuadrat ditambah 2 kali 3 ya, 6CX ditambah C kuadrat sama dengan 10. Atau saya dapat 10X kuadrat, saya tambah 6CX, saya tambah C kuadrat, dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, sekarang ini ya, syarat bersinggungan itu diskriminan sama dengan 0 ya. Oh. Diskriminan sama dengan 0. Itu ya. Nah, diskriminan itu apa? Diskriminan nanti adalah B kuadrat min 4AC ya. Nah, gitu. Jadi akan saya dapat B-nya nanti adalah 6C. 6C kuadrat dikurangi 4
A-nya nanti adalah 10 dan J-nya itu adalah J kuadrat min 10 sama dengan 0. Ini berarti 36C kuadrat min 40C kuadrat plus 400 sama dengan 0. Berarti min 4C kuadrat sama dengan min 400. Berarti C kuadrat sama dengan 400 bagi 4, 100. Dan C itu berarti plus minus akar 100 ya, berarti plus minus 10. Gitu. Maka persamaannya tinggal Y sama dengan MX plus C tadi ya. Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan M-nya di soal diketahui 3, jadi 3X plus C berarti plus minus 10. Artinya di sini ada dua garis singgung. Y sama dengan 3X plus 10 dan Y sama dengan 3X min 10. Atau cara lain gini nih. Cara kedua ada rumus jadinya ya. Yaitu nanti berupa gini, Y sama dengan MX plus minus R dikali akar M kuadrat ditambah 1 atau 1 plus M kuadrat. Di soal tadi M-nya sudah diketahui yaitu 3, sementara persamaan lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Ini artinya jari-jarinya adalah akar 10. Nah, berarti Y sama dengan M-nya nanti 3 dikali X plus minus R, yaitu akar 10, dikali akar M kuadrat ya. M-nya 3 dikuadratin 9 tambah 1. Berarti akar 10 kali akar 10 adalah 10 juga ya. Y sama dengan 3X plus minus 10 ya. Hasilnya sama persis dengan cara pertama. Diketahui dua buah persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 6Y plus 9 sama dengan 0 dan X kuadrat plus Y kuadrat min 14X plus 4Y min 47 sama dengan 0. Hubungan kedua lingkaran adalah yang A sepusat, yang B tidak berpotongan, C berpotongan di dua titik, yang D bersinggungan luar, dan E bersinggungan dalam. Mana yang benar ya? Ini soal pilihan ganda ya untuk nomor 11 ini. Nah, sekarang ini ya, kita mesti tahu hubungan dua buah lingkaran ya. Di sini untuk bersinggungan saja ada dua macam ya. Ada istilah bersinggungan luar. Dan ada bersinggungan dalam. Bersinggungan luar itu kalau gini nih, ini lingkaran, ini ada lingkaran lagi nih. Nah, kalau bersinggungan dalam, kedua lingkaran memang betul bersinggungan. Cuman salah satu lingkaran ada di dalam lingkaran yang lain. Gitu ya. Nah, sekarang ini ya, gimana hubungannya nih gitu. Kalau misalkan ini pusat lingkaran pertama, ini pusat lingkaran kedua ya, jaraknya S. Jari-jari lingkaran adalah R besar dan R kecil. Maka nanti S itu adalah R besar ditambah R kecil ya gitu. S ini sama dengan R besar tambah R kecil. Seperti itu. Nah, sekarang ini misalkan S ya. Kurang bagus tuh. S itu jarak antar pusatnya. Nah, gitu ya. Ini R besar, ini R kecil. Ini S. Maka nanti ini nilai S itu adalah R besar dikurangi R kecil. Jadi S ini sama dengan jari-jari lingkaran besar, yaitu sampai mentok ke sana, dikurangi jari-jari lingkaran kecil yang hanya segini. Kalau ini S-nya jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran kecil. Ya, gitu. Itu bersinggungan dalam dan bersinggungan luar. Nah, sekarang kalau berpotongan di dua titik ya gitu. Berpotongan di dua titik itu gini ya.
Bisa juga yang dari bersinggungan luar ini saya tekan ke dalam sehingga nanti motong, atau misalkan yang ini saya tekan keluar yang bersinggungan dalam ini gitu. Untuk lebih jelasnya gini. Berpotongan di 2 titik. Berpotongan hanya bisa di 2 titik atau 1 titik ya untuk 2 buah lingkaran ini. Kecuali lingkaran dengan elip bisa misalkan 4 titik gitu ya. 1 titik berarti bersinggungan. Nah sekarang ini misalkan lingkaran besar. Ini lingkaran kecil. R besar, ini R kecil ya. Ini S-nya ya. S ini terletak di antara 2 nilai ya, yaitu nanti R besar min R kecil dan R besar plus R kecil. Harus di antara 2 nilai ini. Jadi kenapa kok dia lebih kecil daripada jumlah R ini ya gitu. Karena ini ya dari sini, ini lingkaran kecilnya itu ditekan sehingga masuk ke sini cerek gitu ya, sehingga S-nya berkurang, sehingga lebih kecil dari ini. Tapi nggak boleh terlalu ke dalam nanti lewat itu lingkarannya ya, nggak berpotongan lagi itu ya, makanya dibatasi oleh ini nih. Jadi dari sini itu boleh ini tekan keluar cerek gitu ya, nah, sehingga S-nya agak memanjang sehingga lebih besar daripada R besar min R kecil. Jadilah seperti ini ya. Gitu. Selanjutnya adalah ketika tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Jadi bisa aja dua lingkaran tidak berpotongan. Ini misalkan lingkaran besar. Bentar. Lingkaran besar, ini lingkaran kecil. Bisa juga gini ya, ini lingkaran besar, ini lingkaran kecil. Nah, itu ya. Oh, ini malah berpotongan di 2 titik yang pertama ini gambarnya. Salah. Oke, saya hapus. Gini ya, tidak berpotongan ya. Nah, sekarang kalau saya buat, ini S-nya. Ini R besar, ini R kecil. Di sini S-nya sudah makin memanjang ya, sehingga lebih panjang daripada jumlahnya. Terus kemudian, kalau misalkan ini R kecil, ini R besar, R besar yang jelek gini. Kok pada miring dari bikin R-nya. Gitu ya. S-nya segini nih gitu. Jadi nanti tadi yang bersinggungan dalam S-nya diperpendek ya. Jadi S-nya itu lebih kecil daripada selisih R ya, tapi lebih besar dari 0 gitu. Nah, kalau misalkan sepusat, jadi kalau saya bikin yang sepusat ya pusatnya sama. Boleh langsung dilihat dari pusatnya. Itu ciri khasnya adalah S sama dengan 0. Jadi S sama dengan 0 gitu. Itu sepusat. Nah, sekarang saya kerjakan kedua lingkaran itu ya. Nah, ini lingkarannya sudah ditulis ulang di bawah. Ini kalau saya cari pusatnya. Oh, sorry, ini tadi plus ya di soal, bukan min. Betul nggak? Ya. Ekuator plus 10x min 6y plus 9 sama dengan 0. Plus 9 ya, bukan min 9. Jadi yang di sini plus. Nah, sekarang kalau saya cari pusat. Min setengah A, jadi nanti min 5,
7,3. Di sini pusat 7,-2. Ya. Kalau saya mencari S-nya, akar X1 min X2. 7 dikurangi min 5 ya. Jadi nanti kalau lupa saya tulis ulang rumusnya. Jarak antara dua titik. Yaitu nanti X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Berarti akar X1 min 5 dikurang 7 ya. Min 12 kuadrat. Kemudian Y1 min Y2 ya. 3 min 2, 5 kuadrat. Min 12 kuadrat 144. 5 kuadrat 25. Berarti nanti akar 169. Berarti hasilnya 13 ya gitu. Itu S-nya ya gitu. Nah, sekarang kalau jari-jari lingkaran pertama ya gitu. Lingkaran pertama ini saya anggap jari-jarinya R kecil, kelihatannya lebih kecil ya. Tinggal akar min 5 kuadrat 25. Tambah 3 kuadrat 9 dikurangi C-nya 9 ya. Berarti akar 25 yaitu 5. Kemudian nanti berikutnya R besar. Akar pusatnya saya kuadratkan ini 49. Tambah 4 dikurangi C ya, ditambah 47. 49 tambah 53, 53 tambah 47, 100, akarnya 10. Ya, gitu. Jadi kalau saya hitung R besar ditambah R kecil, itu adalah 15. Kalau R besar dikurangi R kecil, itu adalah 5. Jadi S-nya terletak di antara jumlah R dan selisih R ya. Ini kesimpulannya mereka berdua berpotongan di dua titik. Gitu ya, itu kalau ciri khasnya berpotongan di dua titik ya, betul ya pakai yang ini. Maka jawabannya sudah jelas ya, berpotongan di dua titik itu jawaban C. Soal ke-12, tentukan koordinat pusat dan jari-jari lingkaran 2M min 5 kali X kuadrat tambah 7 min M kali Y kuadrat min 24X plus 30Y min 120 sama dengan 0 ya gitu. Nah, kalau ini saya anggap A, ini saya anggap B ya. Nanti min setengah A, min setengah B akan jadi 12, min 15 itu ya. Apakah ini pusatnya? Ternyata bukan ya gitu. Karena ini bukan A, bukan B gitu. Syaratnya A dan B, maka koefisien ini dengan ini harus 1. Nah, sekarang ini, langkah pertama jangan langsung dibuat 1 ya. Langkah pertama 2M min 5 itu saya buat sama dengan 7 min M. Oke. Dia harus sama, itu baru akan menjadi lingkaran. Kalau nggak sama, bisa jadi elips. Nah, sekarang kalau min M pindah ke sana, maka nanti akan menjadi 3M sama dengan 7 tambah 5 yaitu 12, maka M sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Ya, gitu. Nah, sekarang 4 ini saya masukkan ke sini. 2 kali 4, 8 dikurang 5 ya, maka nanti akan menjadi 3 ya. 3X kuadrat tambah 7 min M ya, 3Y kuadrat min 24X ditambah 30Y. Min 120 sama dengan 0 ya. Kalau semuanya saya bagi 3 akan saya dapat X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X plus 10Y min 40 sama dengan 0. Nah, jadi nanti gini, ini pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Jadi kalau min setengah A ya, A-nya min 8 kali min setengah akan jadi 4, min setengah B ya.
min 5 ya gitu. Kalau jari-jari berarti nanti tinggal akar, pusatnya dikuadratkan 4 kuadrat 16, min 5 dikuadratkan 25, hasilnya dikurangi C ya, dikurangi min 40, artinya ditambah 40. 40 tambah 25, 65. 65 tambah 16 berarti 81. Akar 81 adalah 9 ya gitu.